Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Cecep. Nah, sekarang ini merupakan pertemuan kedua di teks pidato, di mana pertemuan pertama kita melakukan Zoom, ya, kita Zoom bersama-sama. Nah, sekarang sengaja bisa buat video ini supaya kalian lebih mudah untuk mempelajarinya kembali. Nah, pada saat pembelajaran pertama kita mengenal tentang pengertian, jenis, dan manfaat pidato. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tips berpidato. Tujuannya supaya kalian mampu berpidato dengan baik dan kalian berani tampil di depan untuk berpidato. Baiklah, tidak banyak berbicara, kita langsung saja materinya. Yang pertama, supaya kita bisa lebih baik, lebih bagus untuk berpidato, yang pertama, pandangan mata ke seluruh penjuru, ya. Jadi mata kita ini tidak boleh terfokus pada satu titik saja, tapi semua audiens harus kita kuasai. Dimana dari pojok hingga pojok tengah harus kita perlihatkan, ya. Jadi jangan sampai kalian tertuju pada satu titik saja, misalkan ke tengah. Nah, itu nggak boleh, ya, harus tertuju kepada semua audiens, ya. Paham? Baiklah. Yang kedua, padukan dengan gestur atau peregangan badan dan ekspresi. Nah, yang kedua ini tentu supaya kita tidak kaku. Jadi gestur kita ini harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Kayak misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan untuk kesemuanya. Jadi kita bolehlah menggunakan tangan untuk gerakannya seperti ini. Nah, kemudian jika misalkan kita semacam gesturnya itu gak usah terlalu berlebihan juga, ya. Kata saya tadi di poin pertama, pandangan, ya. Pandangan tuh cukup mata, gak usah gini, begini, gak usah, ya. Cukup mata saja yang bergerak. Nah, dan usahakan biar audiens tidak bingung, gunakan gestur itu dengan pasti. Jangan apa-apa gestur, apa-apa kayak gerak-gerak terus. Nah, biasanya nih siswa SMP itu kalau berpidato tampil ke depan pasti ada yang kayak gini nih, ya. Kakinya nggak bisa diam, ada yang maju, ada yang mundur. Entah kenapa, ya, seperti itu. Kayak gini nih, ya, kayak gini. Pasti aja kalau siswa SMP itu kalau berbicara di depan ada aja yang seperti ini, nggak bisa diam. Usahakan diam, ya, jangan panik. Panik gak? Jangan panik, ya. Jadi harus fokus seperti itu. Jangan berlebihan gesturnya. Jadi diatur, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, jangan terpaku dengan teks. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya teks, jangan langsung lihat teks terus. Ya, jangan fokus ke teks, tapi kalian harus mampu membaca sedikit-sedikit. Nah, ini mungkin akan bisa jelasin di Zoom berikutnya, ya. Kenapa? Karena ini ke macam-macam teks pidato atau ke macam-macam pidato. Nah, khusus yang jangan terpaku dengan teks ini maksudnya, jadi kalian harus menguasai beberapa poin pentingnya saja. Ya, jadi sedikit-sedikit lihat sapa audiens. Lihat lagi sama audiens, jangan duduk terus ya teks. Kalau duduk terus ya teks, coba nyaman nggak? Ya, misalkan sedang nunduk aja, terus kalian merhatiin enak nggak? Nggak enak kan? Nah, begitu juga pidato. Kalau kalian berpidato terus saja fokus ke teks, nanti kalian tidak akan nyaman atau audiens tidak akan nyaman dan kalian pun mungkin akan ditinggalkan. Nah, untuk yang terakhir adalah intonasi dan pelafalan yang jelas. Jadi kalau kalian berpidato, usahakan intonasinya dimainkan beserta pelafalannya yang jelas. Nah, untuk pelafalan supaya kita bisa melafalkan dengan yang pas, nah, kita itu harus berlatih, ya. Berlatihnya pertama kita harus mengetahui huruf vokal, kayak berlatih A, I, U, E, O. Nah, itu terus berlatih, terus olah ini bibir, ya, olahraga bibir. Yang paling ketara sih kalau lihat dari video-video Piko, ya,
yang kayak semacam pengisi suara tuh. Jadi ada bibirnya tuh kayak gini nih. Nah, kayak gitu dilatih bibirnya supaya terbiasa, supaya lebar. Nah, supaya jelas melafalkan huruf. Nah, ya. Terus intonasinya. Kalau misalkan kalian ada penekanan khusus, jangan sampai kalian ini flat ya. Datar aja ngomongnya. Nggak boleh ya, harus intonasinya harus jelas, harus pas. Dimana harus ada penekanan, harus ada yang didatarkan, harus ada yang ditinggikan, harus ada yang direndahkan, ya. Seperti itu. Bagaimana untuk tips berpidato dari Mister? Apakah sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, Mister ucapkan terima kasih. Nah, kalau bagi yang belum paham, terus saja diulang-ulang video ini ya, sampai kalian mengerti. Akhir kata dari Mister, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.